apa saja perkara sunnah yang perlu diperhatikan oleh setiap jamaah yang hendak ihram untuk ibadah haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jannara yang dirahmati Allah, apakah ada perkara sunnah yang perlu diperhatikan setiap jamaah saat hendak ihram untuk ibadah haji maupun umrah? Dan mengapa perkara sunnah ini selalu ada di setiap ibadah, terutama dalam ibadah haji dan umrah? Baik, mari kita temukan jawabannya dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah karya Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi, perkara sunnah ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena apabila kita melaksanakan ibadah, suatu ibadah ya, kemudian lalai atau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, maka perkara sunnah ini bisa untuk menyempurnakan atau menembel kekurangan tersebut. Dan mari kita kaji bersama. Faslun fi adabil ihram wa fihi masail. Pasal tentang etika, adab ataupun sunnah saat hendak ihram dan beberapa permasalahan di dalamnya. Ahaduha as-sunnatu ayyaktasila qabla al-ihram huslan yanwi bihi huslal ihram. Yaitu disunahkan untuk mandi besar sebelum niat untuk ihram. Dan ketika mandi besar ini harus diniatkan mandi besar untuk ihram. Ya, niat tidak perlu menggunakan bahasa Arab, tidak harus berbahasa Arab. Ya, cukup niat mandi besar untuk ihram dan meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Mengapa demikian? Karena ini juga untuk kebersihan dan kenyamanan setiap jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji maupun umrah. As-saniyatu, yang kedua, yustahabu ayyastakmilat tandhif. Dianjurkan untuk menyempurnakan dalam kebersihan. Bihalqil 'anah wa natfil ibti. Seperti ya, mencukur bulu ataupun rambut di area aurat dan di area ketiak. Wa qasy syarib wa taqlimil atfar. Dan juga merapikan kumis, jenggot atau cukur, juga memotong kuku. Ini penting sekali. Apabila perkara ini dilakukan setelah niat, ya, ini anjurannya sebelum niat, tapi kalau dilakukan setelah niat maka dia kena dam, karena perkara yang disebutkan tadi merupakan larangan-larangan ihram dan berlaku setelah niat. Asalisu yaksilu ra'sahu bisidrin. Yang ketiga, disunahkan untuk menggunakan sampo atau keramas. Ya, kalau dulu pakai sidrin ataupun daun bidara, sekarang ya pakai sampo. Ini semua untuk kenyamanan, kebersihan jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah. Ar-rabi'atu, yang keempat, yatajarradu 'anil malbusil ladzi yahrumu 'alal muhrim lubsuhu. Ya, dilarang memakai pakaian yang diharamkan saat ihram. Ya. Jadi ketika ihram hanya untuk laki-laki hanya 2 helai kain, yaitu atas bawah atau kain ihram namanya. Dan juga disunahkan berwarna putih. Tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, ya. Termasuk, mohon maaf, daleman, ya. Terus untuk perempuan bebas. Perempuan tidak 2 helai kain itu ihram itu enggak, tapi bebas. Juga disunahkan berwarna putih. Dan perempuan dilarang pakai cadar, pakai kaos tangan yang ini telapak tangannya kelihatan, itu yang boleh, dan sampai tertutup semua.
kaos kaki juga boleh, tapi untuk laki-laki tidak boleh ya. Pakai songkok, pakai kaos tangan, juga pakaian dalam, kaos kaki tidak boleh. Seperti itu. Dan juga disunahkan sebelum niat itu menggunakan tatyib ataupun wewangian. Ya. Sebelum niat diperbolehkan, tapi setelah niat dilarang. Kalau dilanggar maka terkena jam atau denda. Al-khamisatu, yang kelima, summa ba'da fi'lihi ma dzakarnahu yusalli raq'ataini yanwi bihima sunnatal ihram. Selanjutnya disunahkan sholat 2 rakaat diniatkan sholat sunnah ihram. Perlu diingat, dalam niat tidak perlu ketika niat tidak diharuskan menggunakan bahasa Arab. Jadi dalam hati niat 2 rakaat untuk ihram sudah cukup ya. Yaqra'u fihi ma ba'dal Fatihati qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah boleh membaca surat Al-Kafirun atau yang mudah baginya. Di rakaat kedua Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah atau membaca surat yang mudah baginya. As-sadisatu, yang keenam, idza shalla ahrama. Ketika selesai sholat maka diperbolehkan untuk niat ihram. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan niat itu dibaca, dilafadzkan ketika perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah. Ya, ketika perjalanan. As-sabi'atu, yang ketujuh, al-afdalu ayyatalafadha niyyata wa ayyulabbiya. Disunahkan ketika niat itu dilafadzkan untuk memperkuat niat yang ada di dalam hati. Juga setelah melafadzkan niat disunahkan membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah 7 perkara sunnah yang perlu diperhatikan bagi jamaah yang hendak melaksanakan ihram untuk ibadah haji maupun umrah. Sobat Jannara yang dirahmati Allah, sekian dari kami. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.